pegangan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan sampai Maranatha Haleluya. Dan hari ini kita buka kitab kita dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Judul berikutnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan diajar oleh Tuhan di dalam Mazmur 91. Ini adalah kitab Mazmur yang sejak dituliskan oleh penulisnya, saudara, bahwa ini adalah sering digunakan oleh bangsa Israel mulai ayat pertama sampai dengan 16 sebagai senjata yang hebat untuk mengalahkan iblis. Dan para hamba-hamba Tuhan sering memakai ayat ini untuk mengusir kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu seseorang. Dan hari ini, saudara, kita akan belajar sebentar dari kebenaran firman Tuhan. Di sini Tuhan berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Allah Yang Maha Tinggi disebut juga dengan El Elyon, dan Allah Yang Maha Kuasa disebut juga El Shaddai. Nah, saudara yang berkasih dalam Tuhan, Allah yang tertinggi, yang Maha Tinggi, saudara. Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia, hanya Dia yang lebih hebat. Tidak ada satupun yang lebih dahsyat dari Dia, saudara. Dan Dia adalah Allah yang tidak terhampiri, karena saking tingginya Dia tidak terhampiri oleh manusia. Nah, kita sedang berada di sana, saudara, sebagai orang percaya, sebagai kaum bapak malam hari ini. Kita ada di dalam naungan Yang Maha Tinggi, dan kita berteduh, dikatakan di sini, saudaraku, di dalam naungan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, Yang Maha Desa, tidak ada yang dapat menandingi ini, saudara. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kalau di tabernakel, saudaraku, ketika seseorang mau datang kepada Tuhan, tidak bisa langsung menghampiri Tuhan di dalam perjanjian lama. Harus melewati ruang Maha Kudus, ruang kudus, baru ruang Maha Kudus. Artinya harus melewati imam, baru bisa kita sampai kepada Tuhan. Dan hari ini dikatakan bahwa kita duduk di dalam naungan Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Artinya kita, saudara, sudah berada di dalam ruang Yang Maha Kudus. Artinya, saudara, kita ini bukan orang sembarangan dibuat oleh Tuhan. Kita sudah diperkenankan masuk dalam ruang Maha Kudus. Tidak ada yang perlu kita takuti hari ini, saudara, karena kita di sana, dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kaum bapa, kita diperkenankan oleh Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya lewat Yesus Kristus, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Karena itu, saudara, dikatakan di sini, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi tidak ada yang membuat kita sebenarnya takut, saudara. Ini kekuatan bagi kita, saudara. Ayat ini memang hebat, saudara. Kalau saudara baca nanti, ini karena panjang, saudara, mulai ayat 1 sampai 16, ini begitu menyatakan kehebatan Tuhan kita. Kalau saudara mungkin juga sedang bergumul melawan kuasa-kuasa kegelapan, saudara imani ayat ini, saudara. Saudara baca, saudara. Saya percaya dan kita percaya iblis akan menjauh dari sini. Dan saudara, Allah bergaul di tempat Yang Maha Tinggi,
Jadi kalau Bapak malam hari ini tidak perlu takut apapun masalah hari ini, saudara. Sakit penyakit kan, persoalan rumah tangga, apa saja pergumulanmu hari ini, saudara, percayakan kepada Tuhan. Karena saudara sudah diperkenankan di ruang Maha Kudus. Artinya saudara, kalau kita bertamu ke rumah orang, saudara, kalau kita sudah diperkenankan untuk bermalam di sana, saudara, berarti kita sudah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tak sembarangan menginap hijau-hijau manusia, saudara. Tapi kita sudah mengenal Dia. Tuhan rumah itu sudah kita kenal, yaitu Bapa di surga di dalam Kristus. Kita bermalam bernaung di sana. Nah, tidak ada yang bisa kita katakan lagi kepada orang lain bahwa saya takut, saya nggak berani, karena kita sudah berada di ruang Maha Kudus. Itu artinya firman Tuhan ini, saudara. Saudara berjalan dalam kehidupan saudara, saudara memiliki pergumulan yang berat atau rasa takutmu sangat luar biasa. Bagaimana kalau ini terjadi dalam hidup saya? Bagaimana kalau ini gagal? Saudara, ingat ayat ini. Gabung dulu beho. Dikatakan di sini, saudara, kita sudah duduk dalam perlindungan yang maha tinggi. Kita sudah bernaung di dalam naungan yang maha kuasa. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang perlu kita takutkan, saudara. Kita sudah duduk di sana semua aman. Saudara, kenapa Tuhan di sini mengatakan seperti itu, saudara? Supaya manusia itu tidak terlalu takut dan tidak gampang diserang oleh kuasa iblis. Kenapa manusia itu? Dan memang manusia itu paling gampang kena serangan orang jahat, saudara. Kenapa, saudara? Dan di dalam doa Bapa kami juga dikatakan, supaya jauhkanlah kami dari segala pencobaan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa Tuhan membuat penggalan doa ini di dalam doa Bapa kami? Doa Bapa kami adalah doa yang kita pakai sehari-hari, saudara. Artinya memang manusia itu rentan terhadap yang jahat. Karena apa, saudara? Karena manusia itu punya channel yang gampang masuk ke dalam manusia itu, saudara. Channelnya apa, saudara? Channelnya adalah hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu yang membuat kita gampang dimasuki oleh orang-orang jahat, dimasuki oleh orang-orang jahat. Nah, hari ini, saudara, kita belajar di sini, saudara. Jangan kita terlalu takut. Kalau sudah berada di dalam naungan yang maha kuasa dan yang maha tinggi, sekalipun kita punya nafsu sebagai manusia, tapi kalau kita percayakan duduk di dalam naungan yang maha tinggi, saya percaya kejahatan tidak akan masuk dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kenapa manusia itu paling gampang dirasuki yang jahat? Karena kedagingan ini yang sering membuat kita timbul rasa jahat di dalam pikiran kita, dalam hati kita, saudara. Kemauan daging ini, saudara, yang membuat dominan kita berdosa. Nah, saudara, hari ini kita belajar sebagai kaum Bapa, sebagai hamba Tuhan. Jangan kita mau, saudara, dikuasai oleh daging belaka, saudara. Dikatakan roh memang penurut. Hari ini, saudara, kita belajar untuk menyikapi hidup kita, supaya kita jangan terlalu masuk dalam hawa nafsu dan kedagingan hidup kita. Percayakan hidupmu bahwa sungguh Dialah akan melengkapkan, melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan upahnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pengertian. Luar biasa, saudara, perlindungan Tuhan untuk kita. Hari ini, saudara, siapapun kita di tempat ini, percayalah, yakinkan istrimu, yakinkan anak-anakmu bahwa kita dipagari oleh kuasa Allah. Puji Tuhan. Kita yakinkan anak-anak kita di rumah. Percayakan, katakan firman ini, ajarkan firman Allah ini kepada
kehidupan kita, tapi itu tidak akan membuat kita sampai tergeletak. Sampai hari ini saya terus diserang oleh penyakit, tapi saya selalu mengingat firman Allah ini sudah. Dari rumah tadi saya saudaraku sudah diserang penyakit. Saya lemah. Tapi yang buat saya bawakan firman Allah ini sudah. Lalu saya berpikir, saya akan buktikan firman Allah dalam hidup saya. Saya akan keluar. Saya akan mampu kalahkan iblis, karena saya sedang duduk di dalam naungan yang maha tinggi dan berada di dalam perlindungan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Segala yang kita rasakan di hidup kita, pertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Benteng hidup kita adalah darah Kristus Yesus. Senjata kita adalah senjata yang paling ampuh, firman Allah yang kita baca hari ini, saudara. Anak-anakmu hari ini mungkin sakit, perkatakan firman Allah ini di dalam hatimu, baca berulang-ulang Bapak Ibu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Katakan firman ini dan imani firman Allah ini. Mungkin engkau punya musuh di dalam pekerjaan, di sekitar rumahmu, engkau seolah-olah dimusuhi oleh orang lain. Penyakit sampan apapun, tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara, dunia ini sedang bergelora, saudara. Akan banyak kita lihat yang terjadi, saudara. Serangan-serangan iblis akan semakin berbahaya. Jadi perlu kita telah bersiap. Jangan kita tiup kata Tuhan. Kita adalah sasaran untuk iblis. Kalau akhir zaman ini, saudara, kalau melihat saudara kita lihat baik kejadian politik, kejadian ekonomi, saudara, kejadian yang kita lihat di YouTube dimanapun lihat siar teror dunia ini, saudara, menakutkan. Apa yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin akan berkata tidak bisa mungkin kita hidup 20 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau seperti ini, karena dunia ini bukan semakin baik. Nah, saudara, apa modal kita hari ini, saudara, untuk ke depan yang akan kita wariskan juga kepada anak-anak kita selain hanya firman Tuhan? Karena inilah dikatakan oleh Tuhan, peristai hidup kita. Itu sebabnya saya selalu datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita, saudara, datang dari rumah saudara begitu jauh datang ke tempat ini, karena kita tahu perlindungan adalah di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, yang tidak ada tandingannya, saudara. Kita punya Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Tidak ada yang lebih dahsyat dari dia. Kuasa apapun yang dia ada di dalam dunia ini, dahsyatnya kita lihat permainan dunia ini. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Allah. Dan kuasa itu sekarang ada di dalam saya dan saudara. Saudara bayangkan itu. Terang yang tidak terhampiri oleh siapapun. Hari ini, saudara, kita berada di sana, sedang diterangi oleh terang yang tidak terhampiri itu. Bayangkan saudara berada hari ini. Saudara bayangkan saja dirimu duduk di dalam terang yang tidak terhampiri. Ada terang dari surga datang kepada saudara. Jadi amin. Nah, malam hari ini biarlah firman Tuhan kita renungkan sedikit saja firman Tuhan. Kita percaya akan menjadi modal bagi kita, untuk keluarga kita, untuk siapapun dalam kehidupan kita. Kita imani dan kita tidak takut. Puji Tuhan. Haleluya.